Kita masuk ke contoh dari BJT AC Analysis. Berikut ini merupakan common emitter fixed bias configuration. Jadi ini merupakan konfigurasi common emitter. Jadi emitternya dibuat common, dibuat ground, dan fixed bias. Jadi biasnya kita buat fix. Nah, langkah pertama seperti pada materi sebelumnya, kita membuat kapasitor ini dan ini dijadikan short. Kemudian sumber VCC dijadikan ground. Jadi VCC karena dia DC supply dibuat ground, maka nanti berubah menjadi seperti ini. Jadi C1 short, kemudian VCC ini berubah menjadi ground, C ini nanti dia berubah menjadi ground yang ini karena dia nyambung ke RC dan RB. Kemudian C2 dia short langsung menyambung ke Vout. Ini disebutnya AC equivalent circuit. Nah, langkah selanjutnya setelah diubah menjadi AC equivalent circuit, kita mengubah transistornya menggunakan RE transistor model. Jadi yang tadinya masih bentuk transistor, kita ubah menjadi RE transistor model yang berupa sebuah dioda. Nanti diodanya kita ubah nilainya menjadi beta RE dan ada satu sumber arus. Jadi di sini nanti berubah menjadi RE model seperti ini. Ya, selanjutnya untuk menghitung penguatannya atau gainnya, perlu kita ketahui input impedance dan output impedance. Jadi input impedance dan output impedance dari rangkaian pengganti AC analisis ini. Jadi input impedance kita lihat di bagian Z input dia ada dua, RB dan beta RE, sehingga di sini Z inputnya merupakan paralel dari RB dan beta RE. Nanti jika nilai RE-nya, di sini jika nilai RB-nya RB lebih besar dibanding 10 beta RE, maka dia bisa disederhanakan menjadi beta RE. Nah, selanjutnya output impedance di bagian output nanti arus akan dimatikan sehingga akan tersisa RC paralel dengan RO. Tadi di gambar sebelumnya RO tidak ada, RO ini merupakan hambatan dalam. Jadi biasanya dia nilainya sangat besar sehingga nanti menghilangkan nilai dari RO-nya. Nah, jadi ini jika RO lebih besar dibanding 10 RC, maka nilai ZO-nya sama dengan RC. Yang terpenting kita mencari voltage gain. Voltage gain itu VO dibagi VI. Ini hasilnya minus RC paralel dengan RO dibagi dengan RE. Nanti VO di situ, jadi VO merupakan, nah ini plus minus VO di sini. Nilai VO ini didapatkan dari arusnya dikali dengan Z inputnya. Nah, ini karena nilai VO sama dengan, karena arusnya dia berkebalikan, IO ini ke atas tapi input IC ini ke dalam, ke bawah. Jadi nanti VO itu minus beta IB, arusnya beta IB. Ini arus dikali ZO, impedansi output, dibagi
V inputnya. V input berarti arus inputnya sini searah dengan IB, dia IB dikalikan dengan ZI. Nanti kita masukkan nilai ZI dan ZO di sini yang sudah disederhanakan, berarti minus, berarti ini sama dengan jika VO dibagi VI, maka dia sama dengan minus beta IB. Nanti kita masukkan nilai ZO nya sama dengan RC paralel dengan RO, RC paralel dengan RO, dibagi V input atau di sini IB, karena ini arusnya IB kali ZI. ZI nya merupakan beta kali RE, berarti sini IB ZI itu sendiri beta RE. Nah, ini IB sama IB bisa dicoret, beta dengan beta coret, sehingga nanti sama dengan minus RC paralel RO dibagi RE. Jadi ini sama dengan ini. Nanti kalau nilai RO-nya lebih besar 10 kali dibandingkan dengan RC, bisa disederhanakan menjadi minus RC per RE. Kita lihat di sini nilai gain atau penguatan tegangan minus RC per RE. Jadi nilai minus ini artinya bukan dia semakin kecil, tapi polaritas dari voltage gain itu terbalik. Jadi outputnya memiliki polaritas yang terbalik dibanding inputnya. Jadi jika nanti ada input seperti ini melewati transistor, maka nanti dia polaritas terbalik dan dikuatkan. Jadi seperti ini, dia lebih kuat tapi polaritasnya terbalik. Jadi minus ini artinya bukan dia makin kecil, tapi polaritasnya saja yang terbalik. Selain voltage gain, ada juga current gain. Jadi peningkatan arusnya. Jadi bisa dicari seperti tadi, nilai current gain itu IO dibagi input, arus output dibagi arus input, maka dia akan didapatkan persamaan seperti ini, dan nanti bisa disederhanakan hanya sama dengan beta dengan persyaratan RO-nya lebih besar 10 kali RC, RB-nya lebih besar 10 kali dari beta RE. Nanti kita lihat ada perbandingan antara current gain dari voltage gain. Kita masuk ke contoh soal dari tadi common emitter fixed bias. Jadi ini konfigurasi common emitter fixed bias. Nah, yang pertama tadi ada nilai RE, cuma kita belum tahu RE itu sebenarnya apa. Nah, kemudian yang ditanya nilai ZI atau impedansi input. Kemudian nilai ZO, impedansi output, AV, gain voltage. Kemudian ini masih asumsi ideal, nilai impedansi, nilai resistansi dari si transistornya tak hingga. Jadi idealnya tak hingga, cuma jika
kita masukkan RO-nya 50, maka nanti hasilnya bagaimana? Ya, langkah pertama kita harus ubah dia menjadi AC equivalent circuit, kemudian diubah menjadi RE model. Nah, yang pertama untuk mencari RE itu didapat dari DC analysis. Jadi kita hitung nilai IB-nya, IE-nya. Nah, rumus dari RE itu 26 mV dibagi IE. Jadi ini dalam transistor atau model ekuivalen transistor yang menggunakan RE model, rumusnya itu 26 mV dibagi nilai IE. Nah, nilai IE-nya sendiri adalah IE dari DC analysis. Jadi nanti kita lihat berapa arus IE-nya, kita hitung berapa arus IE-nya, maka didapatkan nilai RE. Dapat nilai RE 10,71 ohm. Kemudian untuk mencari Z input, berdasarkan persamaan yang sebelumnya kita telah pelajari, dia RB paralel dengan beta RE. Sehingga Z inputnya sama dengan 1,07 kilo ohm. Nah, di sini bisa dilihat jika nilai RB lebih besar 10 kali dibandingkan beta RE, di sini beta RE adalah 1,07. Artinya jika 10 kali beta RE, 10 dikali 1,07, ini masih sama dengan 10,7 kilovolt, yang artinya dia nilai RB-nya masih lebih besar dibanding 10 kali beta RE. Maka nanti berdasarkan perhitungan pun dia nilainya akan mendekati nilai beta RE 1,071 atau di sini 1,07 kilo ohm. Nah, nilai ZO-nya sama dengan RC karena tadi R0-nya nilainya tak hingga. Jadi nanti jika RC paralel dengan nilai tak hingga, maka dia akan sama dengan nilai RC-nya. Nanti bisa dihitung 3 ohm paralel dengan tak hingga, maka dia akan sama dengan 3 ohm. Kemudian nilai penguatan voltage-nya. Nah, nilai penguatan voltage tadi minus RC paralel dengan RO, karena RO-nya tak hingga maka dia sama dengan minus RC. Nah, di sini minus 3 kilo ohm dibagi RE yang telah dihitung di atas ini, maka akan didapatkan penguatan sebesar minus 280. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya, minus ini artinya bukan dia makin melemah, tapi minus hanya polaritasnya. Jadi polaritas dari outputnya itu berbanding terbalik dengan inputnya. Polaritas. Nah, untuk soal yang E, dia menambahkan komponen RO yang sebelumnya A, B, C, D, RO-nya tak hingga. Di E ini bagaimana jika RO-nya memiliki nilai 50 kilo ohm. Jadi nanti kita hitung ZO-nya ternyata 2,83. Kalau tanpa RO itu 3 kilo ohm, jadi beda 0,2. Tapi dilihat dari hasilnya, nanti AV-nya atau penguatan tegangannya, dia minusnya jadi lebih kecil. Artinya lebih kuat yang minus 280. Jadi minus 280 ini artinya penguatannya 280 kali dengan polaritas yang terbalik. Artinya dengan 264 kali lebih besar yang 280 kali. Jadi dengan kondisi ideal R0 tak hingga, penguatannya lebih besar 280 kali.
Dibandingkan dengan RO-nya tadi kita masukkan 50 kilo ohm, penguatannya hanya 264 kali. Ya, berikut ini summary dari common emitter fixed bias, rangkaian yang tadi kita hitung nilai penguatan gain AC analisisnya. Jadi untuk di rangkaian common emitter fixed bias konfigurasi ini, dia inputnya di-apply ke basisnya, jadi input langsung ke basis, outputnya dari kolektor. Dia memiliki ciri high input impedance, jadi input impedance tinggi, low output impedance, jadi ini cocok sebagai amplifier. Dia memiliki high input impedance dan low input impedance. Ini ciri-ciri dari amplifier. Kemudian dia memiliki high voltage dan high current gain. Jadi voltage dan currentnya dua-duanya dikuatkan, dan salah satu cirinya fasanya terbalik. Jadi perbedaan fasanya 180 derajat, atau nanti inputnya dengan outputnya berbeda fasa. Jadi kalau inputnya mulai positif dulu, nanti outputnya akan mulai dari negatif dahulu. Seperti ini. Nanti dengan konfigurasi yang berbeda-beda, karakteristik dari input-output, kemudian gain dari tegangan dan arus itu berbeda pula.